udah direkod. Oke, baik. Assalamualaikum Bu Mega. Waalaikumsalam Bu Nopi. Sehat Bu Mega? Alhamdulillah sehat Bu Nopi. Bagaimana dengan Bu Nopi? Sehat Bu Nopi? Alhamdulillah agak gimana gitu Bu Mega. Harus kuat tapi ya, harus ya, strong. Semangat, harus tetap semangat Bu Novi. Bu Novi, boleh saya meminta waktunya nggak Bu Novi? Nanti dulu Bu Mega, bentar Bu Mega, bentar. Oh iya. Ya. Okay. Kita tunggu pasang dulu Bu Mega. Mungkin beberapa. Iya, siap. Jadi siap. Ini ya Bu Mega, kita kan ini latihan ya Bu Mega ya. Ya siap. Latihan coaching. Kita pakai alur Tirta ya Bu Mega ya, seperti ya, biasa siap. Alur Tirta. Iya. Sambil saya ingat-ingat dulu Tirta itu. Oke, Pak Sam sudah masuk sepertinya. Udah belum sih? Belum ya? Iya, itu barusan masuk. Ambilin itu ya. Oke, baik. Assalamualaikum Pak Sam. Waalaikumsalam. Mohon maaf. Tadi ceritanya pulang dari musola malah diajak ngobrol sama jamaah, terus akhirnya jalan pulangnya agak lambat. Oke Pak Sam. Sudah saya record ya Pak Sam. Kok udah direkod kan mau latihan dulu. Sudah saya record. Iya Pak Sam, gini, ini latihan Pak Sam. Jadi latihan ini, latihan coaching ini kan nanti link ini untuk kita bertiga gitu. Nanti untuk unggah di ruang tugas unggah ruang kolaborasi apa gimana gitu. Nanti demonstrasi kalau misalnya. Ya. Kita sepakati saja nanti yang real sesungguhnya nanti Pak Sam sejam sebagai coach, saya sejam, Bu Mega sebagai coachnya, masing-masing kita sejam. Jadi hari ini kita latihan gitu. Oh gitu, masih latihan. Ya betul. Skenario sudah itu saya memang kirim harus ya. Sejam ya Bu Novi ya? Ya. Memang harus 1 jam ya? Iya, latihan juga 1 jam. Tapi kalau latihan ini cukup sejam, tapi linknya untuk kita bertiga begitu. Tapi kalau real, masing-masing kita sebagai coach, kita sejam semua sejam. Jadi kita butuh waktu 4 jam kalau yang saya pahami. Artinya sejam kita latihan, kemudian masing-masing sejam, masing-masing sebagai coach gitu. Coach, coachee, dan supervisor. Kemudian linknya tapi berbeda-beda. Linknya berbeda-beda. Kita bisa buat nanti kita sepakati apakah misalkan 3 jam, artinya masing-masing kita waktu sebagai coach itu kita mau di hari yang sama atau sehari-sehari, karena kan nanti tanggal 8 dan 9 kita sudah rukol sesi 1 dan 2 ya, gitu. Tapi kalau besok masih aman. Kalau siap ada yang besok besok mau dilabas langsung kita 3 orang. Mungkin sore sejam gitu, terus nanti malamnya di antara kita 2 jam gitu kan, seperti itu. Nanti kita sepakati saja. Oke, baik. Saya pakai ini lah. Pakai 2 device ya Pak. Satunya disukan ya Pak Sam ya. Oke baik. Jadi ini latihan saya sebagai coach, Ibu Mega sebagai coachee. Pak Sam sebagai supervisor atau pengamat ya, Pak. Oke, baik, kita mulai, Ibu Mega ya. Siap Ibu Mega, kita mulai latihan coaching kita. Ayo monggo Bu Mega. Belum terdengar Bu Mega? Udah, oke. Sekarang udah terdengar? Sudah terdengar Ibu Mega. Oke, saya mulai ya. Bu Novi, bolehkah saya meminta waktunya, Bu? Gimana Bu Mega? Bolehkah saya meminta waktunya, Bu Novi? Saya mau bercerita tentang
apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu Novi. Oh, dengan senang hati Bu Mega. Ada apakah Ibu Mega? Ada sesuatu hal yang Ibu Mega mau ceritakan? Ya, jadi begini Bu Novi, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas kurang lebih hanya 50% tiap kelasnya, Bu Novi. Oh, jadi begitu Bu Mega. Sebenarnya apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini ya Bu Mega? Kalau saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Seperti itu, Bu. Menurut Bu Mega, hal apa sebenarnya yang membuat murid-murid Bu Mega kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bu Mega? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, Bu Novia, pembelajaran saya ini seperti sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, Bu Novi, ini ada lagi, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Begitu, Bu Novi. Oh, begitu ya Bu Mega. Kira-kira apa yang dapat membuat Bu Mega, membuat murid Bu Mega kurang antusias ya dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya ya Bu Novi, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan, Bu Novi. Ya, wah, sepakat banget Bu Mega. Lalu menurut pendapat Bu Mega, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bu Mega? Kalau menurut saya Bu ya, kemungkinan saya dalam pembelajaran itu mungkin harus terpusat pada murid, Bu. Misalnya murid saya minta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun game yang bisa membangun pembelajaran lebih menarik, Bu. Oh, begitu ya Bu Mega ya. Lalu Bu Mega mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kalau kemungkinannya ya Bu Novi, itu karena tugas saya terlalu banyak. Kemudian berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, Bu Novi. Kalau boleh tahu ya Bu Mega menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya itu Bu Novi menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu Novi. Adakah sumber belajar selain buku teks, Bu Mega? Saya pikir banyak, Bu Novi, sumber belajar. Misalnya seperti YouTube, artikel blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, Bu. Seperti TikTok atau Reel di IG, Bu Novi. Iya, iya. Nah, betul banget Bu Mega. Aplikasi-aplikasi yang lagi viral ya. Dari TikTok, Reels di IG gitu ya. Sepakat juga sih Bu Mega. Saya yakin sekali kalau Bu Mega bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar itu tadi, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa nih rencana Bu Mega untuk menyelesaikan masalah tadi? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Seperti mungkin nanti saya minta anak membuat video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya
akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, laporan digital. Mungkin seperti itu Bu Novi. Wah, bagus sekali Bu Mega. Mudah-mudahan rencananya berhasil ya Bu Mega ya. Ya, terima kasih Bu Novi. Saya berkomitmen ini Bu Novi gitu. Nah, berbicara komitmen, apa Bu Mega komitmen Bu Mega terhadap rencana tadi? Ya Bu Novi, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan. Misalnya menggunakan banyak sumber belajar, kemudian mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid dapat menjalankan merdeka belajar dan saya bisa membuat murid-murid saya senang. Kegiatan eksplorasi materi misalnya tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar juga mungkin kepada murid-murid saya Bu Novi. Wah, keren banget sih Bu Mega, bagus banget. Saya sangat mendukung rencana dan komitmen Bu Mega. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya Bu Mega ya, sesuai dengan harapan Bu Mega, sehingga siswanya menjadi antusias gitu ya dalam pembelajaran Ibu Mega di kelas. Ya, terima kasih Bu Novi atas waktu dan sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu Novi. Amin. Amin. Oke, selesai. Ya, itu drama kita Pak Sam. Gitu. Nah, Pak Sam, jadi dengan latihan kami berdua sebagai pengamat komentari Pak Sam, kami dari segi alur tirtanya ya, dari segi tujuan gitu Pak Sam, identifikasi gitu, gimana Pak Sam? Oke, baik. Ya kalau dari saya amati dari alurnya memang sudah bagus ya. Cuma kalau kita bicara ibaratnya gini, baik itu ngapa gitu. Dalam artian gini, ibaratnya kalau kita mau nembak itu langsung kena gitu Bu ya. Istilahnya nggak ada acara muter ya. Ibaratnya kalau sambil jalan minum ya Bapak Ibu. Ya. Aku belum dikirim minumku. Jadi apa namanya? Memang perjalanan obrolan berdua ini tadi ibarat jalan itu lurus sekali gitu kan ya. Jadi kalau tujuan itu langsung tercapai gitu. Ya ini latihan ya nggak masalah Mas. Tapi ketika kita nanti berbicara mengenai durasi itu harus 1 jam, ya durasi itu harus 60 menit, mungkin ya apa ya, mungkin perlu kita agak mutar-mutar, agak ruwet dikit gitu kan misalnya. Konfliknya lebih panjang ya Pak Sam ya, konfliknya lebih panjang. Ya kayak kalau dilihat waktunya berapa menit tadi? 1 jam kan biasa Pak Sam. Kalau contoh soal kan gampang tuh ya. Iya. Aku kemarin buka-buka video waktu dengan Koji sama Bu Mega, dengan Pak Gunawan, dengan Bu Gustina itu kan ternyata masih ada. Iya. Tapi waktu kita PP itu cuman 10 menit sih. Saya juga buka-buka Pak. Ya, kita cuma 10 menit, nggak durasi 1 jam gitu. Yang penting sudah. Terus saya ingat kata-kata yang oleh Pak siapa kita, Pak yang dari Bali itu ya, Pak Cokorda Bagus. Kan kita beliau ini ya. Iya Pak kan Cok. Ya, Pak Cokorda itu. Itu ada kata yang tidak boleh masuk. Ingat apa kita? Kira-kira. Tadi Mbak Novi ngomong kira-kira soalnya. Saya ngitung Bu Novi ngomong kira-kira lebih karena 2 kali. Ini saya tulis sebabnya kan kira-kira gitu kan langsung. Ya itu sebenarnya refleks kita sebenarnya ya. Karena kebiasaan kita ya saya juga ya sering sih ngomong kira-kira gitu kan. Nah, kalau saya boleh sharing ini, pengganti kata kira-kira apa? Menurut Ibu, kan kita sering kan kira-kira menurut Bu Mega kan sebenarnya pengen itu ya. Sebenarnya tanpa kira-kira itu udah benar sih Pak. Tanpa kira-kira dengan kita bilang menurut Bapak, menurut Ibu kan sebenarnya sama aja ya. Iya nggak sih? Iya. Iya betul. Ya. Itu hanya sekadar kata ya, pengganti gitulah ya. Kayak udah latah gitu ya.
Ya, itu kayak semacam apa ya? Kalau kita dong gitu ya, iya dong. Ya, itu. Iya, Kayaknya kayak menghaluskan gitu ya. Gitu. Jadi itu terus tadi menghindari kata kira-kira, kemudian apa namanya ya karena ini kita latihan, jadi catatan saya di sini terlalu to the point gitu kan ya, terlalu to the point gitu. Terus kemudian alurnya sudah baik gitu. Cuma nanti yang kalau kita bicara 60 menit mungkin nanti ya. Mungkin basa-basinya mungkin bisa 10 menit apa kabarnya gitu kan misalnya seperti ya. Ya, betul. Jadi iya betul. Betul, Pak. Ya, tapi kurang lebihnya ya memang seperti itu kan ya. Menyampaikan apa yang menjadi kendala, kemudian dipandu untuk menemukan solusi, gitu kan. Kemudian akhirnya menyimpulkan, gitu kan. Si coach menyimpulkan bahwa solusinya adalah ABC. Saya rasa sudah apa namanya sudah tergambar gitu. Nah, kemudian teknis besok. Kita itu tanggal 8 dan tanggal 9 itu kan sudah recall nih untuk dua-dua. Iya, betul. Nah, waktunya kalau mau senggang ya besok, Pak. Nah, berarti kan hanya ada Selasa ya? Ya, jadi malam ini sampai ya besok kan kalau malam semua kita nanti kemalaman. Maksudnya ada yang sesi sore misalkan. Sore pilih opsi 2 orang sore, satunya malam atau sebaliknya gitu. Jadi kalau Pak Sam sholat di masjid ya pulang 7:30 ya. Kalau kita mulai jam 7. Khusus besok udahlah. Khusus besok saya di rumah lah nanti. Ya, jadi kalau misalkan ini Pak, jam 7 sampai jam 8 record nih. Nanti kita masuk jam 7 kurang 5 menit atau kurang 10 udah masuk. Siapapun itu yang duluan, yang buat link terutama, gitu kan ya, masing-masing kita buat link untuk kita, itu 5 menit atau 10 menit masuk. Ketika 2 orang sudah ada, ya kita record aja, gitu. Kayak tadi ini, kita nunggu Pak Sam, gitu. Ya nggak apa-apa sih Pak, kayak tadi saya hello dulu kan. Gitu. Okay. Kemudian jadi menurut saya gini besok, siapa yang akan bertugas menjadi coach, itu dia yang buat link. Betul. Dan buat skenario, Pak. Oke, siap. Nah, kemudian apa namanya? Ibu berdua ini kan guru SMA nih yang pulangnya sore. Jam berapa pulang? Jam 3. Jam berapa, Pak? Sampai rumah. Jam 2, 2:30 ya. Istirahat bentar jam 3 jangan langsung habis nyampe. Istirahat yang lama lah. Jam 4 misalnya. Ya, jam sholat asar nih. Ya. Misalkan mau jam 4 atau mau 3:30 Pak. Kalau misalkan mau hajar sorenya dua kali gitu bisa sih. 3:30 sampai 5:30. Ya, tapi kan tetap 5:30 sampai 5:30 kita stop record, ya kan? Langsung ganti, paling pergantian 5 atau sampai 10 menit kan? Iya, betul. Nah, gitu. Jadi besok sore ya. Besok izin nggak ke GOR ini. Nggak cari keringat saya berarti besok ini. Nggak cari keringat, sholat di rumah. Hilang nih Bu Mega nih. Cari keringat di depan layar ini. Nanti kan keringetan besok coaching. Tapi kalau besok sorenya, besok malamnya 1 orang, nggak apa-apa Pak, mulai 7:30. Kalau memang mau di sorenya itu 1 orang, malamnya 1 orang, kita mulai 7:30 kan 8:30 selesai gitu. Berarti sorenya 2 orang. Ya. Gitu. Saya sesi apa nih? Saya sesi kedua apa sesi ketiga? Yang bagian nyontek dulu. Terserah. Ya, saya sesi pertama nggak apa-apa. Oke, ya, saya sudah. Masing lah. Sesi kedua boleh. Sesi kedua berarti. Saya sesi kedua kayak gitu Bu Mega. Biar selang-seling. Ada cowoknya yang di tengah. Ya sudah. Berarti saya sesi malam ya? Ya. Oke. Jadi masing-masing kita nanti langsung aja sepakat. Kalau pas saya berarti kayak gini tadi. Berarti kalau pas Pak Sam coachnya, gimana? Kalau pas Mbak Mega sebagai sebagai coach, saya coachnya. Enggak, gimana sih? Coba diatur dulu. Ya. Ini kayak buat arisan. Kayak gini aja ya.
Kalau Bu Novi, kan besok Bu Novi tampil pertama nih. Ya, Bu Novi tampil pertama. Bu Novi sebagai coach. Saya, atau seperti ini boleh. Bu Novi coach, Bu Mega nanti coachinya, ya kan? Terus saya notulen. Observer. Ya. Kemudian, observer Pak, bukan supervisor, saya salah. Observer, ya. Ya, terus yang kedua ketika saya, maka dibalik coachinya adalah Bu Mega, observernya adalah Bu Novi. Oke, nah, baik. pas yang ketiga, Bu Novi nanti yang coach, kemudian saya yang coachi, ya. Oh ya, makasih. Saya coach 2 kali dong, Pak. Aduh, saya. Mbak Mega yang coach. Bu Mega coach. Pasam yang coaching, Mbak Novi observer. Saya coaching, Bu Novi. Oh, Bu Novi 2 kali menjadi ini. Berarti dibalik. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Enggak, yang benar yang pertama. Jadi misalnya gini, itu kan tadi Pak saya coaching, Mbak Novi coach. Nah, itu yang pertama. Observernya kan Pak Sam. Nah, yang kedua itu ketika Pak Sam yang jadi coachnya, nanti Mbak Novi yang jadi coachnya, saya yang observernya gitu. Betul. Nah, baru yang ketiga, ketika saya balik Pak Sam yang saya jadi coach, Mbak Novi yang observer gitu, baru ketemu. Oke, pas gitu. Ya, jadi saya baca ulang nih. Ya, di skenario nanti disebutin ulang, Pak, kayak di atas tadi. Ya, jadi nanti ditampil pertama Bu Novi. Tugasnya Bu Novi berbagi skenario dan membuat leak. Nanti coachingnya Bu Mega, saya observer. Di sesi yang kedua itu saya sebagai coachnya, Bu Novi sebagai coachingnya, Bu Mega sebagai observernya. Nah, saya yang membuat linknya. Nah, mengapa yang membuat link? Karena tugas kita kan untuk melakukan coaching. Kita diminta membuat praktek coaching dengan mengajak melibatkan teman sejawat. Nah, kan jatuhnya gitu kalau di LMS ya. Jadi artinya kita yang punya hajat. Nah, yang ketiga, sesi yang ketiga Bu Mega yang menjadi coach dan nanti juga sama membuat link, membagi skenario. Saya coachingnya, Bu Novi observernya. Nah, gitu. Kira-kira seperti itulah. Iya, oke, baik. Nah, coba sekarang masih ada waktu yang mau latihan untuk benar-benar kita supaya 1 jam, siapa yang ready? 1 jam, gilo amat 1 jam. Tadi merekam 1 jamnya 1945. 45 ya? 1 jamnya 45 kan? 1 jamnya 45 menit kan? Bukan itu. Tadi saya nge-record 1945. Ini kita real 1 jam yang saya dengar sih, bukan 1 JP. Iya nggak sih? 1 JP. 1 JP. Kan itu 100. Makanya kalau di LMS, hitungan jam itu berarti JP 45. Gini, kemarin yang aku dengar, 180 JP dibagi orang 3, ketemunya itu 60 ya? Ya iya, berarti benar 1 jam deng ya. 1 jam real Pak. 1 jam 60 ya? Iya, karena bilangnya kemarin 180 bagi 3 ya, berarti ketemunya 60. Ya, 60. Berarti bukan 45 menit berarti. Itu yang saya dengar sih, 180 bagi 3. Nah, nanti kalau pas saya yang jadi coachnya ngalor ngidulnya agak lama ya. Ya, 1 jam. 1 jam itu udah yang sulit. 1 jam itu udah sama ini ya, kita menyapa bisa kayak gini. Iya dong. Sampai selesai ya. Dan kita sampai 24.5. Saya punya satu saya punya coret-coretan ya. Langsung, jadi nanti ngalir aja ya Pak Sam ya. Tapi belum sempat saya ketik. Nah, gantian Pak Sam yang jadi coach ya. Saya jadi coach atau Bu Mega. Saya jadi coach nih. Oh, praktek dulu gitu. Kita coba sekarang latihan. Sekarang latihan lagi, tapi ngalir aja gitu. Ya, Pak Sam berarti tadi yang pembagian yang Pak Sam jadi coachnya. Jadi apa? Pak Sam jadi coach. Jadi coach. Aku super
Observer. Observer. Ini masalah pokoknya tentang apa ini? Diferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya ya, berdiferensiasi ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ica-icanya bertemu ya Pak Sam ya. Assalamualaikum Pak Sam. Selamat pagi Pak Sam. Waalaikumsalam Bu Novi, selamat pagi. Kelihatannya fresh banget hari ini. Ya sebenarnya enggak sih Pak, tampak luar aja Pak Sam gitu. Oh gitu. Bapak Kepala Sekolah nggak sibuk nih? Ya, boleh. Sibuk nggak sibuk. Kalau untuk Bu Novi nggak ada yang namanya sibuk. Waduh, tersandung sekali saya Pak Sam ya. Iya. Jadi gini Pak Sam, ada yang mau saya diskusikan sama Pak Sam gitu Pak Sam. Terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang saya sudah lakukan di kelas saya Pak Sam. Kan Pak Sam ini sebagai kepala sekolah, Pak Sam kan juga sebagai fasilitator gitu loh. Saya kan baru belajar gitu loh Pak Sam. Ya sama-sama Bu Novi, kita saling belajar, saling mengisi. Kan semangatnya belajar sepanjang hayat. Oh iya, sudah berapa lama atau sudah berapa kali nih Bu Novi menerapkan ataupun sudah mulai melakukan pembelajaran dengan pendekatan diferensiasi? Baru 1 kali sih Pak, di pertemuan minggu kemarin gitu. Yeah. Jadi saya ada yang pengen saya obrolkan biar bisa dieksplorasi lebih lanjut sih Pak terkait dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi biar lebih mantap lagi untuk pertemuan berikutnya gitu Pak Sam. Jadi butuh eksplorasi nih Pak Sam gitu. Nah, artinya ini kita persiapan untuk pertemuan yang kedua ya, Bu Novi ya? Iya, betul Pak Sam. Oke, kira-kira apa nih yang bisa kita obrolkan? Jadi gini Pak, saya ingin berdiskusi tentang strategi pembelajaran berdiferensiasinya Pak Sam. Iya. Jadi, selama ini kan yang sudah saya terapkan gitu ya, strategi pembelajaran berdiferensiasi yang saya gunakan itu masih saya rasa kurang gitu loh Pak. Saya butuh masukan sebenarnya dari Pak Sam gitu. Oke. Menurut Bu Novi, dari hasil kemarin di minggu yang lalu ya, sudah masuk di sebuah kelas, kemudian mencoba untuk mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi, dan kemudian ternyata setelah direfleksi, dirasakan ada yang kurang. Gitu ya Bu Novi ya, yang saya tangkap ya. Menurut Bu Novi yang kurang itu pada aspek yang mana ini? Kok saya itu kan sudah berusaha membagi kelompok siswa berdasarkan gaya belajar gitu ya Pak ya. Ada yang estetik, ada yang visual, ada yang satu lagi apa ya? Auditori. Ya, auditori. Nah, pada saat saya melakukan pembelajaran dengan berdiferensiasi berdasarkan gaya belajarnya gitu ya, tetapi pada kenyataannya tuh kok mereka yang misalkan yang kinestetik gitu Pak, ya juga nggak seutuhnya begitu gitu. Wah ini saya gagal. Apakah memang pembelajaran berdiferensiasi saya ini apakah memang cukup dengan gaya belajar saja atau mungkin ada dengan beberapa cara? Saya bingung gitu loh Pak. Walaupun saya sudah baca sih beberapa contoh di video, di TikTok gitu kan, atau di YouTube atau di googling gitu pembelajaran. Tapi kok saya ada juga yang bilang bahwa nggak bener nih kalau menurut gaya belajarnya saja. Tapi setelah saya rasa-rasa kok memang ada yang janggal gitu, ternyata nggak sesuai gitu. Walaupun dirasa katanya ngakunya kinestetik, tapi nggak juga gitu loh Pak. Iya. Bu Novi,
saya boleh bertanya nih ya, kalau Iya, saya Pak. mau mencoba mendengar historinya ataupun sejarahnya Bu Novi, bisa kemudian mengelompokkan anak-anak di kelasnya itu bahwa si A layak dimasukkan ke gaya belajar kinestetik, kemudian si A, B, C, D, E, atau si Budi, si Ahmad, si Siti ini kinestetik, itu lewat sebuah langkah yang seperti apa, Bu Novi? Sebelum nanti Ada kita bicara ada ini Pak, ada aplikasi sih, ada oh gitu. aplikasi ya untuk mengetahui gaya belajar mereka. Mereka ditanya beberapa pertanyaan yang menyangkut diri mereka gitu. Jadi setelah itu saya kelompokkan seperti itu. Oh gitu. Jadi ada sebuah proses awal ya, semacam asesmen ya Bu ya. Jadi Ya, asesmen awalnya sudah berjalan. Sehingga betul kemudian Pak. Bu Novi Kok kayaknya tetap menyadarkan, garing gitu, nggak sesuai gitu. Nah, kemarin tuh kan saya juga sempat baca gitu ya Pak Sam, bahwa sebenarnya tidak hanya dengan apa gaya belajar untuk menentukan kelompoknya itu, tetapi lebih dikombinasikan misalkan dengan apa ya, lebih ke kesiapan belajar mereka sih sebenarnya gitu. Berarti saya mikir, wah saya salah nih gitu, salah kerapra, pengen viral, pengen kekinian, membentuk gaya belajar membentuk kelompok sesuai dengan gaya belajar, tapi kok kayak gini gitu loh Pak. Jadi ternyata ada yang lebih baik lagi, kita harus melihat kesiapan belajar siswa itu justru gitu. betul, iya. Jadi memang kita memang harus jeli juga Bu Novi untuk memastikan bahwa si anak ini selain gaya belajarnya dia masuk yang mana, juga tentang kesiapannya. Tadi saya sempat melingkari dan mengingat Bu Novi merasa garing itu ketika memberikan pendampingan pembelajaran pada anak-anak dengan gaya belajar kinestetik gitu ya, dan kemudian Bu Novi merasa nggak ngena banget dah itu gitu kan ya, nggak kena banget apa yang dilakukan untuk anak-anak yang oleh Bu Novi dikategorikan sebagai anak-anak dengan gaya belajar kinestetik. Betul Pak, Bu betul. Novi, Iya. minggu lalu apa yang sudah dilakukan untuk anak-anak yang Ibu Novi kategorikan sebagai anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik? Apa yang sudah dilakukan, Bu Novi? Jadi gini Pak, kan saya melakukan pembelajaran diferensiasi konten Pak ya, Oh gitu iya, ya. konten. Jadi saya kebetulan kan mengajar materi listrik gitu Pak ya. Nah, jadi di sini saya pada saat saat pembelajaran, saya meminta siswa untuk yang visual gitu kan ya. Visual berarti melihat ya. Berarti mereka saya minta untuk melihat dari YouTube, ada link ya yang mereka lihat di YouTube boleh, di TikTok boleh, di sumber-sumber yang ada di internet gitu kan. Atau dari buku teks gitu. Nah, kemudian yang kinestetik saya juga sediakan mereka kit Pak. Jadi mereka bisa uji coba gitu, atau ada lewat kit yang mereka, kalau anak kinestetik kan langsung action nih gitu kan, seperti Ya, itu betul. menangkap. Nah kemudian yang audio ini kan melihat gitu ya, yang melihat sih ya, dia lebih melihat sih gitu kan ya nggak sih, mendengarkan. Nah tapi nyatanya gitu ya, ini konten itu baik yang audio, baik yang apa sih namanya mengaku kinestetik, nggak juga melakukan, pada melihat semua nih, bener nggak nih gitu kan. Nah itu baru konten sih Pak, saya belum selesai karena nanti ada produk, mereka suruh membuat ada project gitu kan sesuai dengan kemampuan mereka, apakah nanti mau, saya belum melihat ke sananya. Tapi pada saat prosesnya saja ini bener sih mereka nih bener nggak ngaku-ngaku atau bagaimana, sehingga pada akhirnya ya nggak berjalan aja gitu. Berarti pembagian kelompok saya ini kalau berdasarkan gaya belajar saja itu kurang ngena kayaknya untuk materi saya ini. Kok saya jadi berpikir bahwa berarti dikombin gitu ya Pak ya, dikombinasi mungkin gitu, supaya nanti apa ya, lebih antusias gitu. Karena di satu kelompok itu saya pikir ada yang, saya lihat bukan saya pikir, itu ada yang aktif banget ya, mungkin karena kinestetik,
tetapi juga tidak melakukan, aktifnya cuma aktif ngomong doang gitu loh Pak. Nah seperti itu. Oke, baik. Jadi di sini ternyata Bu Novi sudah melakukan sebuah refleksi dari kegiatan pembelajaran di minggu yang lalu. Ya Bu Novi ya. Iya Nah, betul Pak. menurut Bu Novi, dari hasil refleksi minggu yang lalu, yang ternyata dari masing-masing 3 gaya belajar itu masih ada catatan minus gitu kan ya. Nah, Bu Novi, menurut Bu Novi nih, saya kok nggak tega ya Bu Novi ngeliat guru kita yang di pojokan itu kok nguap udah 10 kali ya Bu Novi ya. Mungkin semalam dia kurang tidur ya Bu Novi ya. Tapi kita cuekin aja ya Bu Novi ya. Yang di pojokan sana loh Bu Novi. Kita lanjut lagi ya Iya, Bu Novi ya. iya Nah, siap jadi Pak. saya ulangi lagi Bu Novi ya. Jadi ternyata yang barusan saja Bu Novi sampaikan itu menurut saya Bu Novi ternyata sudah melakukan sebuah refleksi gitu kan ya. Sudah melakukan sebuah evaluasi ternyata dari 3 gaya belajar di kelasnya Bu Novi minggu lalu itu ternyata masih banyak ditemukan atau bukan banyak. Ternyata di masing-masing kelompok siswa dengan gaya belajar itu masih ada minusnya terkait dengan bagaimana Bu Novi melakukan sebuah proses pembelajaran berdiferensiasi. Dan kemudian tentu Bu Novi, alhamdulillah Bu Novi kemudian hari ini ngajak ngobrol untuk menyusun tindak lanjut. Ya Bu Novi ya, agar di minggu besok pembelajarannya lebih gurih, nggak garing gitu kan ya, lebih ngena sesuai dengan harapan. Oke Bu Novi, kalau saya boleh bertanya Bu Novi, dari apa yang Bu Novi lakukan, yang kemudian Bu Novi dapatkan, ternyata pada anak-anak dengan gaya belajar kinestetik itu kok masih belum ngena. Apa yang kemudian Bu Novi akan rencanakan agar di minggu besok itu Bu Novi ketika masuk kelas mendampingi anak-anak utamanya yang menurut Bu Novi itu sesuai dengan hasil asesmen awal itu adalah mereka gaya belajarnya kinestetik. Apa yang akan Ibu lakukan dalam rangka untuk memperbaiki sebuah proses pembelajaran tersebut, Bu Novi? Oke, jadi saya berpikirnya begini Pak San. Jadi untuk perencanaan berikutnya dalam membagi kelompok gitu ya, dan itu saya tidak hanya menggunakan profil gaya belajar mereka Pak. Jadi saya akan melihat bagaimana kesiapan belajar mereka. Saya awali misalkan dengan ada lewat online gitu, di post test gitu ya. Post test di awal itu pre-test gitu. Jadi dari kesiapan awal belajar mereka, saya bisa tahu nih kemampuan siswa yang rendah, sedang, dan baik atau tinggi. Nah, jadi saya berpikirnya kombinasi saja gitu, tidak melulu dengan gaya belajar. Nah, kemudian berbicara dengan kinestetik tadi, mungkin karena siswa itu dalam mengisi link itu bisa jadi juga tidak sesuai gitu. Jadi saya berpikir, oh ini yang cuma ngikut-ngikut aja gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk pembagian kelompok. Kemudian sebagai refleksi saya juga sih gitu Pak. Jadi mungkin saya akan lebih dalam merencanakan pembelajaran, saya benar-benar membuat pembelajaran yang memang bisa berpusat pada murid. Artinya saya benar-benar menyiapkan strategi bahwa misalkan ada masalah berbasis PBL yang mereka sudah dituntun dengan LKPD, sehingga mereka di dalam kelompoknya bisa berdiskusi, bisa bekerja sama dengan rekan-rekannya, dengan saya sebagai fasilitator gitu. Jadi lebih terfokus. Kemudian nanti pada saat mereka mengungkapkan hasil diskusinya atau presentasi, itu secara kombinasi saya sudah tahu, oh ternyata saling melengkapi gitu kan. Itu yang ada di kepala saya Pak. Jadi lebih ke kesiapan belajar awal sehingga saya nanti bisa lebih mantep lah, enggak, karena kalau saya lihat, saya ngelihat hasil belajar mereka di awal, bukan hasil belajar, apa sih namanya, kesiapan belajarnya, ternyata ini mengelompok di salah satu, yang sedang, yang rendah, itu lebih ke salah satu kelompok gitu kan. Jadi yang lain yang diem itu ya diem sekali, sehingga tidak terjadi
apa ya, tidak terjadi diskusi gitu kan. Bahkan mereka bingung akan berbicara apa. Itu sih Pak Sam. Oke, baik. Alhamdulillah. Artinya Bu Novi akhirnya tersusun ya sebuah skenario baru untuk memperbaiki proses pembelajaran di minggu yang lalu ya. Kalau saya ingat tadi Bu Novi akan membuat sebuah pemetaan terkait dengan kesiapan belajar siswa, kemudian ada rencana untuk mengkombinasi, mengcombine ya, bagaimana proses pembelajarannya, gitu kan? Ini terkait dengan serasa terkait dengan diferensiasi proses ya, Bu Novi ya. Iya betul. Bu Novi, kelihatannya kan sudah ngerucut nih ya, udah ngerucut ini. Jadi Bu Novi untuk lebih fitnya lagi, jadi perencanaan Bu Novi untuk perbaikan besok minggu depan itu apa Bu Novi yang lebih fixnya? Kan tadi saya menangkap ada pemetaan kesiapan belajar siswa, kemudian ada rencana untuk mengkombinasi sebuah proses dalam proses pembelajarannya gitu kan. Saya rasa ini mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi nggak menurut Bu Novi selain dua hal tadi? Apa ya Pak ya? Itu aja sih Pak. Jadi intinya lebih ke saya memperbaiki pengelompokan mereka, kemudian didesain RPP-nya Pak gitu. Itu saya lebih ke lebih membuat LKPD yang bisa membuat mereka secara terstruktur bisa melakukan tugas-tugas yang ada di dalam skenario saya gitu Pak. Oke, baik. Luar biasa Bu Novi. Kalau melihat cerita dari Bu Novi ini saya bangga sekali nih punya guru seperti Bu Novi. Jadi ibaratnya karena sebelumnya belum ada LKPD sih Pak. Jadi mungkin mereka bingung gitu. Oh, kemarin nggak pakai LKPD sih tanya. Iya Pak. Jadi saya biarkan, katanya merdeka kan Pak, gitu kan. Jadi nggak bisa gitu. Tanpa petunjuk kerja kayaknya malah kemana-mana gitu Pak. Iya, jadi kan fungsi LKPD itu semacam pedoman ketika anak-anak nanti melaksanakan sebuah proses belajar untuk mendapatkan gitu kan ya, maka mereka perlu sebuah pedoman. Nah, LKPD itu menjadi pedoman mereka. Maka bisa jadi juga Bu Novi, ini terjadi kondisi yang kemarin belum memuaskan itu karena diantaranya mungkin Bu Novi kemarin belum menyediakan LKPD. Jadi semangat Bu Novi. Semoga obrolan kita hari ini nanti bisa menjadi semacam tambahan ya, agar Bu Novi nanti besok bisa mengimplementasikan sebuah perbaikan pada proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Pokoknya negara nggak rugi deh bayar double Bu Novi, diberikan tunjangan gitu kan ya, pantas saja keterima menjadi guru fasilitator gitu ya. Semangat pokoknya Bu Novi ya. Terima kasih. Dan alhamdulillah teman kita yang di pojokan sana udah nggak nguap lagi ya Bu Novi ya. Luar biasa sekali Pak Sam. Terima kasih karena sudah ngobrol sama Pak Sam. Akhirnya saya tercerahkan bahwa problem saya itu tadi sudah mulai terurai gitu kan. Jadi pengelompokan belajar tidak hanya dengan satu acuan saja gitu kan. Kemudian akan lebih baik ketika saya menggunakan LKPD sehingga pembelajaran saya itu tidak lepas kontrol gitu ya Pak Sam ya. Saya akan langsung eksekusi Bapak setelah ini nanti, setelah pulang sekolah, karena saya masih ada jam lagi Pak, habis ini ngajar gitu kan ya. Eksekusi nanti malam buat RPP dan saya paling juga diskusi dengan rekan saya yang fasilitator juga sih Pak, biar dapat masukan. Terima kasih sekali Pak Sam waktunya. Iya. Nanti jangan lupa Bu Novi, saya juga pengen dengar hasilnya ya di minggu depan ya. Apakah memang ada peningkatan yang signifikan setelah obrolan kita hari ini ya? Baik Pak, terima kasih. Saya permisi Pak ya. Oke, silakan Bu. Ya, oke. Ting teng. Ngalor ngidur nggak jelas kan. Waktunya tadi saya awal tadi sempat lihat dan foto itu kan 8:09. Ini 8:28. Berarti berapa menit barusan? Belum nyampe sejam ya? Artinya apa? Mbak Mega ini dulu. Kasih catatan. Oke, saya terima kasih atas
gambaran coachingnya ya Pak Sam dan Bu Novi. Dari apa yang tadi sudah dilakukan, ada sedikit aja kalau alurnya sudah mantap lah ya. Alurnya udah masuk alur Tirta. Obrolannya juga sangat menarik antara satu dengan yang lainnya, antara coach dan coachingnya juga itu untungnya saling tanggap gitu ya, responsif gitu. Cuman sedikit yang saya garis bawahi dari Pak Sam ya, Pak Sam tadi di awal sih mungkin sadar Pak Sam, kemudian disadarkan kembali ke jalan yang benar. Di awal Pak Sam sempat ngomong kata kira-kira satu kali di awal. Tapi satu kali, kemudian disadarkan dan diingatkan untuk kembali ke jalan yang benar, sudah kembali ke jalan yang benar. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau saya lihat dari prosesnya gitu ya, walaupun sedikit sambil menguap-nguap gitu, tapi sedikit menguap, tapi energi di kepala ini langsung terpikir, oh ya gitu ya. Kemudian sedikit disepil tadi jadi wah langsung semangat gitu kan untuk mengamati lebih dalam gitu ya. Nah, dari obrolan tadi sih ada beberapa yang kalau alurnya sudah menurut saya sudah sangat baik sekali. Tapi ada beberapa hal yang Pak Sam itu di akhir tadi sempat sekali itu yang saya lihat sedikit mengulang. Ada menyimpulkan. Nah, menyimpulkan tuh yang di akhir. Yang di tengah tadi sebelum berakhir tadi Pak Sam itu mengulang lagi pertanyaan yang sama, tapi dengan bahasa yang sedikit berbeda. Jadi ditambahkan yang fixnya yang mana, padahal itu pertanyaan yang sama dengan sebelumnya kan, yang minggu lalu. Nah itu. Jadi itu sih kalau dari saya. Nah, di akhir Pak Sam itu lebih banyak menyimpulkan, harusnya kan Mbak Novi sendiri gitu yang memberikan kesimpulan dalam arti berarti kekurangan saya tadi itu dalam ini. Ini Pak Sam enggak termotivasi untuk menyimpulkan. Jadi Bu Novi ini ya, Bu Novi itu tadi gini. Nah, itu aja sih kalau dari saya. Lebihnya sangat top mark gitu sih ya. Top marko top deh. Bagus. Gatel untuk memberi kesimpulan itu kayaknya langsung juga. Benar sekali. Jadi kita tuh kayak semacam terpancingnya itu luar biasa kalau kita proses coaching. Jadi 60 menit maksud saya yang fix itu artinya menggiring untuk membuat sebuah kesimpulan gitu maksud saya. Mungkin iya, betul, harusnya menggiring. Iya, menggiring. Mungkin karena Pak Sam tadi kan kayak Mbak Novi kan ditanya apa gitu ya, detail gitu menjelaskannya, mungkin akhirnya lupa gitu dengan kata kuncinya itu apa tadinya. Iya, dia banyak benar. Besok ketika saya jadi coachingnya nggak sepanjang itu Bu Mega. Ya enggak Pak, karena ini kali apa Pak? Apa ya? Saya juga bingung enggak. Iya, enggak apa-apa. Karena kita untuk mengulur waktu tadi sih. Jadi memang bagusnya memang natural seperti itu, bagus kok Pak, bagus sekali. Nah, untuk waktu 60 menit itu apa udah sama ini ya, observer memberikan ini ya? Iya, Mbak. Sama ininya, sama reviewnya. Itu ya, sudah sama review. Berarti gini aja, nanti kita reviewnya ini kita banyakin juga, artinya bagaimana apa tadi yang menjadi catatan, terus kemudian mungkin nanti kita agak-agak dipanjangin dikit ya sambil lah. Kalau kita nanti maksudnya kita ngelihat nih kekurangan misalkan teman kita nih banyak, berarti kita nimpalin aja gitu, nimpalin iya. Gitu kan ya. Iya. Jadi review itu kita berikan feedback gitu. Iya. Benar. Oleh coach sama coach. Oleh yang berperan sebagai coach sama coach. Ya, jadi misalnya kayak tadi ya, misalnya nanti saya kan udah nyampein Pak Sam tadi menggiring kesimpulan, sebaiknya Pak Sam mungkin nanti untuk berikutnya lebih banyak jangan memberi kesimpulan, tetapi menarik ya. Menarik. Ya, ngebahas apalah agak panjang gitu Pak ya komentarnya ya. Nah iya, mungkin seperti itu. Terus nanti saya sebagai observer juga nanti agak-agak saya iniin aja ya, biar agak durasinya sambil tak lihat nih berapa menit nih, gitu kan ya. Jadi saling ini aja lah kita. Kalau misalnya dilihat umpamanya sebelum 60 menit, umpamanya belum 30 menit teman kita sudah ngerasa kebingungan ini mau apa, ya sudah nanti gimana
inilah ya, mungkin kondisional ya, Iya. kali ini aja lah. Iya. Tapi intinya Dan kita saya yakin juga nggak akan disimak oleh Pak Wisnu itu dari menit pertama sampai menit terakhir gitu ya. Tapi awal sama closing kan, emang harus ini awal sama closing kan? Ya, awal sama closing. Oke. Mungkin kalau itu biar agak lama memang basa-basi di awal dulu kali yang agak lama ini ya. Iya. Kayak misalnya, iya betul. Kemarin kemana gitu kan ya. Loh. Bapak Ibu, kita buat skenario. Nanti dari skenario itu kita boleh panjangkan, boleh panjangkan, tapi nanti kembali ke apa nih pertanyaannya gitu loh. Maksudnya setelah ini apa gitu. Kalau mau di eksplorasi ya monggo gitu, tapi kita buat tadi kebayang segitu aja cuma 15 menit ya Pak Sam ya Mbak Mega ya. Iya. Ya 20 menitan lah. 30 menit tadi tuh. Tadi berarti kan artinya ya tadi kurang basa-basi. Bingung bisa semakin panjang sebenarnya. Nah iya kayak saya tadi kan ngalir ya Pak. Bingung kayak muter-muter gitu kan. Sebenarnya enak ngalir. Nulis nih. Saya nulis. Ini tadi yang diomongin Bu Nopi apa nih nanti saya tulis. Iya, karena kan kita biar tahu kata kuncinya. Karena kan Mbak Nopi tadi kan menjelaskannya panjang itu kan. Kalau misalnya beda kalau ada skenario kan, gitu. Enggak, tapi tetap kita buat skenario. Nanti kita menjelaskannya ya ngalir loh, gitu. Ya, tambahin aja kata-kata apa kan. Yang penting poinnya tersampaikan gitu kan. Iya. Jadi di awal kita tetap ini Pak. Bu Novi bisa angkat ini lagi untuk besok pas coachingnya saya. Gimana Pak? Kan besok pas saya itu kan coachingnya Bu Novi. Iya, betul. Nah, angkat ini lagi juga nggak apa-apa saya rasa. Gimana? Ketika pas saya besok, saya kan sebagai coachnya. Iya. Bu Novi sebagai coachee. Nah, angkat tema diferensiasi juga nggak apa-apa besok. Ya emang temanya sama kan, diferensiasi semua kan Mbak? Harus sih Beb. Emang harus ya? Nggak tahu makanya. Yang penting kita melakukan coaching. Nggak ada ketentuan harus diferensiasi gitu enggak kan? Pak Sam. Jadi kalau Pak Sam sebagai coach, berarti Pak Sam yang buat skenario. Kalau saya yang sebagai coach, berarti saya yang buat gitu. Iya. Menurut saya malah enak ngalir gini kalau saya ya. Yang penting temanya diferensiasi gitu aja. Gitu. Nah. Kalau ini dikumpul nggak sih ininya Mbak? Enggak kan teks ininya apa sih? Enggak ya? Enggak ada. Kalau enggak ya nggak apa-apa kalau mau natural. Maksud Mbak Novi itu kan biar terkontrol aja poin-poinnya gitu ya Mbak Novi ya mungkin ya. Jadi kalau ada itu. Kalau saya besok kalau pas saya jadi coachingnya saya apa kira-kira? Saya besok jadi coachingnya Bu Mega. Bu Mega mau apa? Saya masih bingung nih. Tadi udah pada diferensiasi ya. Nggak ada ketentuan kan ya? Nanti deh saya. Ada. Apa ya? Mungkin. Kan besok kalau pas Bu Novi, misalnya Bu Mega mau bawain apa nih sebagai coaching? Misalnya apakah tentang motivasi belajar, misalnya kan? Ya oke. Nanti apa ya? Mungkin tentang permasalahan apa ya? Boleh deh masalah siswa atau masalah dengan ya maksudnya pembelajaran di kelas gitu bisa juga. Iya. Belajar di kelas atau mungkin pembelajaran di kelas termasuk terkait dengan kasus ini aja deh, kasus siswa waktu kita kemarin aksi nyata itu aja deh. Aksi nyata yang siswa apa itu kemarin itu yang kita bikin aksi nyata itu video itu restitusi apa? Tapi kasusnya. Oh kasusnya. Kasus nyata kok sama anak? Emang buat kasus nyata apa? Aksi nyata apa? Ya itu loh Pak, restitusi anak. 1.4. Iya, yang. Oh iya kan ini coaching sesama guru Mbak Mega. Oh ini yang ini aja ya? Enggak, maksudnya ini loh Mbak. Restitusi yang CGP, iya ya. Maksudnya saya mengangkat masalah anak di kelas, misalnya anak itu tuh ketika jam saya itu gini apa kok saya sebagai guru gitu ya.
apakah saya sebagai guru ini pembelajarannya artinya sama aja sih arahnya sama yang tadi. Pembelajaran yang saya lakukan apa memang masih kurang pas ya, kurang tepat gitu kan. Nah, iya gitu maksudnya Pak Sam gitu. Gitu. Atau mungkin Pokoknya bisa lain lah. Apa namanya? Sebelum direkam mungkin nanti disampaikan dulu kalau memang mau nggak pakai alur yang. Makanya skenario-nya sampaikan dulu sih sebenarnya. Ya. Pak Sam, kalau saya nanti Mbak Mega, saya kayaknya yang tadi saya kirim skenario, tapi saya kombinasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi aja, nanti saya edit aja. Nah Pak Sam, berarti silahkan buat ini ya, buat skenario-nya, jadi nanti saya pelajari juga gitu. Ya Bu Mega juga sama, kita malam ini sampai besok buat skenario untuk kita coaching yang sesungguhnya untuk tugas apa sih? Dekon ya? Ini aksi nyata. Enggak, kalau aksi nyata kita dengan sesama guru Pak di sekolah. Bukan rekan CGP. Ini bukan deh ya? Bukan untuk aksi nyata tuh ini. Jadi kita tuh banyak tugas Pak. Ini latihan. Terus nanti kita itu bersama rekan CGP kita ini, kelompok 3 ini, itu di dekon. Aksi nyata kita supervisi akademik, yang pras observasi sampai pasca observasi. Itu dengan aksi nyata kita. Betul, aksi nyata kita. Iya. Makanya kita harus segera selesaikan ini, kalau ini kapan Kak, besok-besok, karena tugas kita banyak, belum lagi tugas yang lain kan, gitu. Dengan durasi berapa menit? Kalau itu saya belum baca rubrik kalau yang aksi nyata. Belum baca rubrik. Itu. Tapi kan tadi di grup apa di mana ya? Itu kan kita sudah dikasih sebenarnya ada di LMS sih, tapi ada yang berbaik hati untuk nge-share di grupnya untuk instrumen pra observasi, saat observasi sama pasca ya, gitu. Jadi itu. Di grup ramenya masih soal ini, kelengkapan data. Iya Pak Sam, lagi polling Pak Sam. Aku udah ngisi itu kok. Oke, asik. Yang masih 5%, 2 kelas, alhamdulillah. Iya, cair banyak ya. Tetap benar 18 juta. Aduh. 20 tahu. Oh, 20 calon. Nah, ya sudah. Kita closing dulu ya. Kita closing dulu. Rekodnya Oke. Masih record ini masih ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Demikian tadi latihan coaching kita untuk dua sesi ya. Dua latihan. Tadi saya sebagai coach, Bu Mega sebagai coach, dan Pak Sam sebagai observer. Kemudian untuk yang latihan kedua, itu saya sebagai coach, Pak Sam sebagai coach, dan Bu Mega sebagai observernya. Ternyata dari dua itu gitu ya, tadi kita refleksi bersama Bu Mega sama Pak Sam bahwa dengan latihan itu ternyata cuma 30 menit gitu ya, Pak Sam, Bu Mega, berarti kan untuk real kita besok selama 1 jam, berarti kita lebih baik lagi dalam membuat skenario untuk diri kita sendiri, apa setidaknya temanya, kemudian nanti sehingga kita bisa menerapkannya dengan baik. Kemudian untuk observer juga nanti bisa memberi umpan balik yang bersifat konstruktif ya, yang membangun buat kebaikan kita bersama. Mungkin itu sih Pak dari saya. Bu Mega, Pak Sam, ada yang mau ditambahkan? Ya, saya rasa cukup. Hanya mungkin lebih fix lagi untuk waktu sore besok kita fixkan 3:30 kita sudah bisa masuk. Kemudian syukur bisa dua angkatan atau 2 sesi, yang nanti malamnya 7:30 kita masuk kembali untuk sesi yang ketiga. Seperti itu. Oke. Baik, Bu Mega gimana? Cukup Bu Mega? Masih bisu Bu Mega kayaknya. Ya.
Cukup Bu Nopi. Ini saya ini ngetes ini kok kayaknya apa ya, rusak apa ya, kok nggak ada suara ya tadi ya pakai ini. Mungkin ada yang putus Ibu. Udah minta baru itu Bu Mega. Tapi ada suaranya, ada suara yang dari dalam terdengar kayak pengaturan speakernya gitu. Apa namanya, pengaturan speaker suara. Oke, kalau dari saya cukup sih Bu Nopi. Kalau untuk masalah waktu tadi sudah disampaikan. Oke, jadi saling mengingatkan aja kalau memang besok mungkin di antara kita saking banyaknya aktivitas mungkin takutnya lupa, sebelumnya mungkin di WA gitu. Itu aja sih tambahan dari saya Bu Nopi. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya hari ini. Selamat membuat buat skenario lah, katakanlah begitu, malam ini sampai besok. Jadi setengah empat kita sudah mulai, setengah 4 sampai setengah 5, kemudian setengah 5 sampai setengah 6. Berikutnya tadi sudah diulang juga satunya sesi malam gitu ya Bapak Ibu. Kita tutup forum kita untuk hari ini, untuk malam ini. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bapak Ibu, sehingga kita bisa menghadapi drama kehidupan yang tidak kunjung usai. Kalau usai berarti kita sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti artinya kita sudah cukup di dunia ini gitu kan ya. Ya Pak Ustadz ya. Begitulah kira-kiranya, Bu Ustazah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyum termanis. Ya. Screenshot. Oke, baik. 1, 2, 3. Salin screenshot. Lagi. Ya. Yang screenshot silahkan siapa? Ya, apa gaya yang nggak boleh? Gaya yang nggak boleh? Boleh orang kita nggak pakai baju ASN ya. Iya Kak. Ya. Gini Mbak, Pak Sam. Gimana? Gini, Pak Sam yang screenshot. Pak Sam. Macet Pak Samnya Mbak. Dah. Oke. Saya stop record nunggu 50 Mbak, 20-50. 5 menit lagi berarti. Enggak pantun sih, dulu enggak. kalau gitu. Ya, Mega pantun Mega. Aduh, lagi seneng pantun ini kayaknya ya. Pantun dulu Pak Sam. Pantun. Pak Sam. Ada yang nepon, jangan-jangan dia ini. Macet ya? Macet. Oke. Udah sih, udah 250. Udah Mbak, saya stop lah. Bismillah. Iya, gak apa-apa sih. Ada ininya Mbak ya di situ, ada durasinya disuruhnya. Enggak sih, tapi setahu saya paling enggak latihannya juga 1 jam lah Mbak, ya enggak sih? Iya sih. Kan realnya 1 jam, berarti kan setidaknya latihannya 1 jam. Pak Sam kemana kok macet? Ya, ini kelihatannya ngelap ya saya ini. Saya hanya dengar suara, saya kasih wajah-wajahnya nggak terlihat. Pantun dulu Manopi ya. Pantun dulu Mbak. Oke, kita pantun dulu biar mungkin pas ya. Pantunku. Oke, Bu Mega, pantunku boleh diulang Bu Mega waktu kita itu Bu Mega. Apa ya, lupa saya. Waktu dirimu masih di mobil itu, di bis itu. Oh, lupa. Waktu presentasi itu kawan. Lupa. Oke, lupa. Ini dulu ya, yang ini dulu. Tanam bunga, tanam kubis. Cakep. Tumbuh subur, berlapis-lapis. Bukan karena materi habis, namun waktu sudah menipis. Awal lagi ya, satu lagi ya. Mangga harum namanya Kueni. Cakep. Sayang sedang sakit gigi. Cakep. Penampilan saya sampai di sini. Besok-besok yuk sambung lagi. Udah pas tuh 82 menit lagi mungkin Pak Sam nih atau Mbak Nopi ini pantun gantian. Oke. Pak Sam nih. Sambal terasi, lauknya ikan bakar.
Cakep. Oke. Lebih nikmat ditambah dedaunan rebus. Cakep. Oke. Agar simulasi kita besok bisa berjalan dengan lancar, kalau boleh saya pinjam 100 dulu. Oke. Ayo Mbak Novi, balas. Nggak bisa saya, cukup lah. Cukup. Saya nggak punya stok pantun. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Makin cepat makin bagus, nggak usah bertele-tele. Ikan mujair. Salah Mbak. Ikan sepat, ikan gabus, ikan mujair, ikan lele, ikan mujair. Makin cepat semakin bagus, tidak bertele-tele. Semoga cepat cair. Amin. Oke, terima kasih. Cukup lah ya. Saya untuk apa? Ya, stop dulu nggak apa-apa Mbak.